Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bab 1 tentang pengelolaan piutang usaha. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Faisal Riza, yang kedua yaitu Mardika Dwi AB, yang ketiga yaitu Nur Muhammad MA, yang keempat yaitu Zian Faradisa Asmi. Akumulasi piutang usaha. Akumulasi piutang besaran piutang dipengaruhi oleh volume penjualan kredit dan rata jangka waktu pengutipan piutang. Untuk bisnis hotel dengan tingkat perputaran transaksi kredit yang cepat dalam satu hari, diperlukan kebijakan kredit yang ketat sehingga akumulasi piutang tidak menjadi besar dalam satu bulan, pada akhirnya akan mempengaruhi besaran dalam keperluan kas. Yang kedua yaitu kebijakan penjualan kredit. Kebijakan penjualan kredit merupakan keputusan manajemen dalam memberikan kredit kepada tamu atau pihak ketiga dalam upaya meningkatkan pendapatan hotel. Apabila kebijakan kredit longgar, volume penjualan kredit meningkat, maka peluang untuk piutang tertagih juga akan semakin tinggi sehingga akan merupakan biaya bagi hotel. Untuk itu, manajemen hotel harus menemukan sedemikian rupa kebijakan kreditnya agar dapat meningkatkan penjualan, tetapi biaya pengutipan bisa ditekan. Kebijakan kredit yang ditentukan oleh manajemen akan berpengaruh pada penjualan, harga pokok, biaya, jumlah piutang, dan juga biaya pengutipan. Selanjutnya yaitu 4 elemen penetapan kebijakan kredit. 1. Jangka waktu kredit yang diberikan. Artinya kredit yang diberikan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari. Yang kedua yaitu standar kredit. Artinya dalam memberikan kredit kepada tamu, manajemen hotel mempertimbangkan kemampuan keuangan tamu dalam menyelesaikan rekeningnya. Yang ketiga yaitu kebijakan kredit pengutipan piutang. Artinya langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen hotel dalam pengutipan piutang. Untuk City Ledger, manajemen akan mengirimkan surat yang mengingatkan tamu bahwa tagihan rekeningnya sudah mencapai batas kredit yang diberikan dan agar segera menyelesaikan di kasir kantor di depan. Yang keempat yaitu diskon tunai. Artinya manajemen akan memberikan diskon apabila tamu atau pihak ketiga menyelesaikan rekeningnya dalam jangka waktu relatif singkat. Selanjutnya yaitu posisi piutang usaha. Posisi piutang usaha merupakan hal atau tagihan hotel kepada debitur untuk produk dan jasa yang telah dinikmati oleh debitur bersangkutan. Piutang terdiri dari rekening tamu atau City Ledger, yaitu tamu hotel. City Ledger merupakan tagihan kepada tamu hotel setelah check out atau kepada pihak ketiga yang telah menikmati jasa produk hotel. Piutang merupakan aktiva lancar sehingga pengutipan piutang menjadi kas seharusnya telah selesai untuk periode berjalan. Selanjutnya yaitu peranan manajer kredit. Manajer kredit adalah pejabat pimpinan yang memiliki tugas untuk menentukan penilaian atas kredit nasabah. Hal ini dilakukan sebagai hasil dari fungsi pengendalian. Manajer kredit adalah bagian dari direktur operasional selain HRD dan manajer keuangan. Peranan dari manajer kredit adalah 1. Yaitu monitoring kredit. Monitoring kredit merupakan kegiatan pemantauan kredit agar dapat dilihat dari deviasi yang akan terjadi, yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan mutu kredit yang diberikan kepada nasabah. Bank melalui manajer kreditnya melakukan monitoring tersebut untuk mengetahui penyimpanan yang bisa terjadi dari aktivitas perkreditan. Beberapa jenis monitoring yang dilakukan oleh manajer kredit diantaranya 1. Yaitu on-desk monitoring. Monitoring ini merupakan pemantauan kredit yang dilakukan secara administratif. Laporan-laporan keuangan tersebut seperti neraca dan sumber serta penggunaan dana. Berbagai data administratif yang dimonitor oleh manajer kredit tersebut bisa menjadi pertimbangan baik untuk menentukan layak tidaknya calon debitur yang mendapatkan kredit. Yang kedua yaitu on-site monitoring. Kegiatan pemantauan kredit ini dilakukan oleh manajer kredit langsung ke lapangan atau langsung kepada nasabahnya, baik untuk beberapa nasabah maupun semua nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan laporan dan kondisi fisik dari kegiatan operasional nasabah.
Yang ketiga yaitu expansion monitoring. Monitoring ini dilakukan oleh manajer kredit bank dengan cara memberikan tekanan kepada beberapa hal yang dianggap kurang tepat dan telah dijalankan oleh staf kredit agar bisa dikurangi kesalahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu pengawasan kredit. Manajer kredit bank harus bisa melakukan pengawasan kredit yang telah dicairkan kepada nasabah, sekalipun dia telah melakukan analisa pengajuan kredit yang tepat. Pelaksanaan ini pengawasan harus dilakukan ditentukan dengan pengetahuan dari manajer kredit bank. Manajer kredit bank harus memiliki pengetahuan yang cukup luas, memiliki integritas yang baik dan juga bersikap wibawa, dan juga mendapatkan pelatihan yang baik. Pelaksanakan nasabah fisik bisa dilakukan dengan cara mempelajari aktivitas fisik dari nasabah dan juga melakukan laporan hasil kunjungan nasabah secara teratur. Manajer kredit bank juga harus melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh staf kredit. Analisa perubahan dalam variabel kebijakan penjualan kredit. Analisa perubahan kebijakan penjualan kredit. Penjualan kredit terbagi atas dua jenis, yaitu penjualan secara tunai dan juga penjualan secara kredit. Pada penjualan kredit terdapat standar kredit yang harus ditentukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Setiap perusahaan, kebijakan kredit harus dianalisis dengan baik agar dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan. Ada dua cara dalam analisa perubahan kebijakan kredit, yaitu A. Pendekatan laporan laba rugi pada pendekatan laporan laba rugi, yaitu membandingkan dampak perubahan kebijakan kredit kepada laba bersih usaha. B. Yaitu analisa incremental atau incremental cost adalah tambahan biaya yang terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan kebijakan kredit diambil. Incremental sales ada tambahan volume penjualan yang terjadi jika suatu alternatif berkaitan dengan perubahan kebijakan kredit diambil. Analisa incremental adalah analisa perbandingan alternatif dengan mempertimbangkan selisih incremental sales dengan selisih incremental cost yang didefinisikan sebagai incremental profit. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.